Cuma nanti begini, itu kan standar minimal ya. Dan itu insya Allah sudah masuk surga tanpa hisab itu, ya, tanpa hisab, tanpa iqab, langsung surga. Maksudnya nggak mampir neraka. Orang yang tadi loh melaksanakan kewajiban tok, tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Wis blas. Itu mungkin masyarakat umum kita ya, rata-rata begitu. Ya sholat fardu tok, sholat sunnah jarang, hampir nggak pernah. Gitu. Yes, puasa sunnah nggak pernah. Yes, puasa cuma no, Ramadan tok gitu. Misalnya itu sudah masuk surga langsung tanpa lewat neraka. Yang penting ini penting ini. Yang penting jangan sampai berbuat dosa kepada Bani Adam. Jangan berbuat kezaliman kepada sesama manusia, wabil khusus kepada sesama muslim. Ini harus dihilangkan. Karena kalau punya permasalahan dosa kezaliman kepada sesama manusia, apalagi pada sesama muslim, itu nanti sulit Pak. Yang seharusnya masuk surga langsung nanti sulit. Sulitnya bagaimana? Karena kezaliman bainal ibad, kezaliman antara sesama hamba itu tidak akan pernah selesai sampai pun di akhirat kelak. Itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak nanti di akhirat akan jadi penghalang untuk sebenarnya masuk surga langsung tadi. Tapi terhalang oleh kezaliman di antara sesama manusia. Jadi sebelum wafat kita itu harus selesai urusan kita dengan manusia, urusan dengan sesama muslim. Pernah mendolimi siapa, pernah menyakiti siapa, pernah menipu siapa, itu harus diselesaikan dulu. Pernah menuduh, memfitnah siapa, harus selesai dulu sebelum wafat. Karena kalau nanti di akhirat itu sudah beda urusannya. Itu akan menjadi penghalang masuk surga langsung, yang sebenarnya secara hitungan dia itu sebenarnya masuk surga langsung, walaupun ya Islam model Islam abangan lah, pokoknya sholat fardu tok, tidak pernah sholat sunnah, jadi bisa masuk surga. Tapi karena punya kezaliman kepada sesama manusia, terjegal dia untuk langsung masuk surga. Karena Imam Ghazali ini di Ihya Ulumuddin, kitab Ihya ini menyampaikan itu, bahwa kelemahan orang-orang yang bertauhid, kelemahan al-muwahhidun itu adalah maldzalimul ibad. Kelemahan orang-orang bertauhid, orang-orang yang sudah bertauhid, orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah baik agamanya, itu kelemahannya satu, mudah mendolimi orang lain. Mudah mendolimi orang lain. Jadi status orang sudah ngaji, sudah belajar agama, sudah pinter, sudah lebih baik dari orang lain, niku justru kelemahannya satu, gampang mendolimi orang lain. Dan ini shadaqah rahimahullah, sungguh benar Imam Ghazali ketika menyampaikan seperti ini. Nah ini yang harus diwaspadai oleh kita semuanya kalau ingin masuk surga langsung tanpa mampir putih neraka ya. Karena jangan bermimpi atau membayangkan mampir neraka gitu. Pokoknya kita punya tujuan masuk surga langsung ya, tanpa sebentar pun untuk mampir ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Itu harapan kita. Itu ya penting sekali, ini perlu digarisbawahi ini. Makanya orang-orang besar, orang-orang mulia itu di akhirat dalam hadis-hadis itu kan disebutkan ini masalahnya karena kedzaliman itu. Yang bangkrut, orang bangkrut itu loh, al-muflisu fina itu, orang-orang yang muflis. Muflis itu bukan orang nggak punya kebaikan, nggak punya amal soleh, banyak amal solehnya, besar, melimpah, tapi kelemahannya mendolimi orang lain. Syatama hada, pernah mencela orang lain, wa daraba hada, pernah memukul orang lain, wa qadhafa hada, pernah menuduh orang lain tanpa bukti, dan terusnya. Akhirnya masuk neraka. Jadi nggak jaminan Pak, orang yang di dunia zahirnya solih, nggak jaminan nanti masuk surga langsung, nggak mesti. Bisa jadi mampir neraka. Dan nggak jaminan orang yang zahirnya kurang solih, nggak jaminan orang yang hidupnya dunia kurang solih, itu nggak ada jaminan dia akan mampir neraka. Bisa jadi malah masuk surga secara langsung. Orang kurang solih
ibadahnya cuma sing wajib-wajib tok. Tapi kadang-kadang orang seperti ini justru kehebatannya jarang atau tidak pernah mendolimi orang lain. Akhirnya dengan bekal yang cuma mepet itu dia masuk surga langsung. Tapi yang dohirnya solih, ahli ibadah luar biasa, justru malah mampir neraka dulu. Kenapa? Kelemahannya satu, sering mendolimi apa? Orang lain. Itu marhalah yang perlu kita pahami. Dan tentunya, tapi ini bukan sebagai justifikasi bahwasanya kemudian wah berarti pas-pasan wae lah. Jadi muslim pas-pasan wae lah, yang penting wajib-wajib tok gitu-gitu. Enggak gitu maksudnya Pak, ini kan gitu. Ini ilmu ya, ini teori ilmu yang harus kita ketahui dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi.